Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini, NIM C1B0211193, ruang 3 manajemen. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Struktur Dasar Akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, ada tahap siklus akuntansi. Mengingat ini sebuah siklus, maka kamu harus melakukannya secara berurutan agar mampu menghasilkan informasi yang tepat. Yang kedua, ada identifikasi transaksi. Akuntan bertugas mengidentifikasi transaksi agar bisa dicatat dengan akurat. Transaksi yang berdampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai dengan objektif harus dicatat. Yang ketiga, ada analisis transaksi. Double entry system adalah pencatatan akuntansi yang umum dilakukan. Tiap transaksi akuntansi harus berpengaruh pada posisi debit dan kredit dalam jumlah yang sama besar. Yang terakhir, ada mencatat transaksi ke jurnal. Jurnal keuangan merupakan catatan kronologis selama satu periode dan memuat berbagai transaksi yang muncul. Baik, selanjutnya yang kelima, yaitu posting ke buku besar. Siklus akuntansi berikutnya adalah melakukan pemindahan semua transaksi dalam bentuk besar, yaitu kumpulan rekening pembukaan berisi informasi mengenai aktiva yang dicatat selama satu periode. Selanjutnya ada membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo memuat daftar saldo setiap rekening buku besar pada rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan dan unsur-unsurnya. A. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode atau satu tahun. Pendapatan usaha dikurangi beban usaha akan menghasilkan laba usaha. Yang pertama, pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normal. Yang kedua adalah beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. B. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan suatu periode akuntansi. Modal pada awal periode ditambah dengan laba usaha periode tersebut, lalu dikurangi dengan PRIF yang dilakukan pemilik perusahaan akan menghasilkan modal pada akhir periode. Yang pertama, ada modal adalah harta kekayaan yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua adalah laba usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban usaha yang dikeluarkan pada periode tersebut. Yang ketiga adalah PRIF. PRIF adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha. C. Neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Secara umum, neraca dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasif. Karena itu, jumlah aktif dan pasif harus selalu sama dan seimbang. D. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang tunai yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Walaupun terdapat begitu banyak aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dengan berbagai keunikan produknya, tetapi secara umum, semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan umum LK atau laporan keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktif, kewajiban, serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan keuangan untuk menaksir kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba.
Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya dengan perubahan dalam aktiva bersih atau aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka mencari laba. Yang keempat adalah memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah mengemukakan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan relevan untuk kebutuhan pemakaian laporan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh si perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik kualitas LK atau laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh si pemakai. Yang kedua ada relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Dan yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang terakhir adalah asumsi dasar. Nah, untuk mendapatkan laporan keuangan yang valid dan akurat, penyusunan pembukaan usaha harus didasari oleh asumsi dasar akuntansi, yaitu menyangkut 6 asumsi berikut ini. Yang pertama adalah etensitas ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah entitas mandiri atau suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik atau pemegang saham. Dengan begitu, semua transaksi perusahaan terpisah dari pemilik. Yang kedua adalah kontinuitas usaha. Asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan akan abadi, artinya diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa mendatang. Prinsip kontinuitas usaha ini mempengaruhi prosedur akuntansi lainnya, seperti valuasi aset berdasarkan arus kas mendatang dan penyusunan. Yang ketiga ada satuan moneter. Maksudnya adalah semua transaksi usaha meski memakai suatu uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Pencatatan cuma dilakukan pada segala sesuatu yang dapat diukur dan dinilai dengan suatu yang tertentu. Yang keempat ada periode akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu yang tertentu dan yang sudah ditetapkan. Kelima ada biaya historis. Prinsip ini mengharuskan Anda untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap barang atau jasa. Nah, dan yang terakhir adalah akuntansi akrual. Intinya adalah pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat kejadian. Misal perusahaan sudah menganggap sebagai pendapatan jika ada pembelian barang atau jasa dari konsumen yang berbayar dengan cara dicicil. Nah, sekian presentasi PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.